Tahukah kalian bahwa konsep hak asasi manusia lahir dari sebuah perjuangan kemerdekaan negara besar Amerika Serikat? Saat ini, Amerika Serikat memang dikenal sebagai negara maju, tetapi negara tersebut dahulu juga pernah dijajah. Sebagai negara jajahan, Amerika Serikat juga hidup di bawah tekanan dan penderitaan. Namun, kesulitan tersebut tidak menyurutkan semangat rakyat Amerika Serikat untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Mereka memegang prinsip bahwa setiap manusia diciptakan sama, setara dan sederajat. Bagaimanakah proses berlangsungnya revolusi Amerika Serikat untuk memperoleh kemerdekaan? Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Sebelum mendalami pembahasan lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami pengertian revolusi lebih dahulu. Revolusi berasal dari bahasa Latin, yaitu revolver, yang berarti jungkir balik. Secara sederhana, revolusi dapat diartikan sebagai perubahan yang cepat dan mendasar. Dengan demikian, revolusi dapat dimaknai sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat, serta menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi dapat terjadi baik berdasarkan rencana maupun tanpa rencana. Dalam sejarah perkembangan dunia, revolusi pernah terjadi di beberapa negara. Bahkan sebagian besar juga berpengaruh terhadap perkembangan dunia. Salah satu revolusi besar dunia adalah Revolusi Amerika Serikat. Revolusi Amerika Serikat adalah upaya perlawanan rakyat koloni Amerika Serikat terhadap pemerintah kolonial Inggris. Revolusi Amerika Serikat berlangsung pada tahun 1765 hingga 1783. Revolusi Amerika Serikat ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan rakyat koloni Inggris di Amerika Utara untuk menentang kerajaan Inggris yang dianggap terlalu ikut campur dalam urusan negara koloni. Bagaimanakah perjuangan rakyat koloni Amerika Serikat? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Penemuan benua Amerika dan koloni di Amerika Serikat. Membahas revolusi Amerika Serikat harus dimulai dari salah satu kisah penemuan terbesar dunia, yaitu penemuan benua Amerika. Pada tahun 1492, Christopher Columbus secara tidak sengaja menemukan benua Amerika dalam misi pelayaran mengitari bumi. Kabar penemuan ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Akibatnya, kerajaan-kerajaan mulai bersaing untuk menguasai benua baru tersebut, seperti Spanyol, Inggris, dan Prancis. Christopher Columbus lahir di Genoa, Italia Utara pada tahun 1451. Ia dikenal sebagai salah satu pelaut besar dalam sejarah dunia.
Columbus mulai berlayar meninggalkan Spanyol pada tahun 1492 dan berhasil menginjakan kaki di sebuah benua yang baru dikenalnya pada 14 Agustus 1498. Pada saat itu, Columbus terlebih dahulu menemukan Amerika bagian selatan. Benua baru tersebut dinamai Amerika berdasarkan nama salah satu kru kapal Columbus, yaitu Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci secara diam-diam menulis laporan yang lebih terperinci mengenai penemuan benua tersebut. Penemuan ini disebut sebagai salah satu penemuan terbesar karena bertahun-tahun setelahnya, jutaan penduduk Eropa menyebar ke wilayah Amerika. Benua Amerika menyediakan sumber kekayaan mineral dan isi bumi yang pada gilirannya dapat mengubah wajah Eropa. Secara umum, pada tahun 1530-an, penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dapat dipetakan berdasarkan wilayah penguasaannya. Spanyol menguasai benua Amerika bagian selatan. Portugis menguasai perdagangan di Afrika, Brasil, dan Tiongkok. Prancis berhasil membentuk koloni di wilayah Amerika Serikat, tepatnya di sepanjang aliran sungai Mississippi sampai ke wilayah Kanada. Latar belakang Revolusi Amerika Serikat. Wilayah Amerika Utara dikenal luas dengan hasil alam yang melimpah. Oleh karena itu, negara-negara Eropa mendorong warganya untuk bermigrasi ke Amerika. Salah satu alasannya adalah tingginya kebutuhan tenaga kerja di benua baru tersebut. Kebijakan migrasi tersebut disambut baik oleh masyarakat Eropa dengan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Faktor ekonomi. Kebijakan imigrasi dinilai sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Faktor politik dan agama. Situasi politik yang tidak menentu di Eropa dan kuatnya dominasi agama membuat masyarakat Eropa dengan sukarela bermigrasi keluar untuk mencari situasi baru. Inggris menjadi salah satu negara yang paling banyak mengirimkan warganya ke Amerika. Puncak migrasi ini terjadi pada masa pemerintahan Raja James I yang berkuasa pada tahun 1603 sampai 1625. Migrasi secara besar-besaran ini adalah salah satu wujud ambisi Inggris untuk memperluas wilayah kekuasaan dan mengembangkan ekonomi. Upaya ini kemudian diteruskan pemerintah Inggris dengan mendukung dua organisasi dagang yang beroperasi di Amerika, yaitu Virginia Company dan Virginia Company of Plymouth. Dukungan tersebut berupa modal untuk membiayai kolonisasi di wilayah Amerika Utara. Akibatnya, daerah koloni Virginia berhasil menjadi pusat ekonomi yang makmur dengan
dengan komoditas tembakau yang cukup terkenal, yaitu tembakau Virginia. Selanjutnya, berbagai organisasi atau kongsi dagang Inggris dilebur menjadi satu dengan nama East India Company atau EIC. Melalui EIC, Inggris berhasil membentuk 13 koloni di Amerika. Beberapa di antaranya merupakan koloni besar, seperti New York, Massachusetts, Connecticut, South Carolina, dan Pennsylvania. Sebagai bagian dari kerajaan Inggris, 13 daerah koloni di Amerika juga tunduk pada aturan dan undang-undang pemerintah Inggris. Untuk meningkatkan ekonominya, pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan dan undang-undang yang berlaku bagi koloni-koloni tersebut. Berbagai bentuk kebijakan dan undang-undang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dan dasar lahirnya Revolusi Amerika Serikat. Beberapa penyebab atau pemicu lahirnya Revolusi Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Terjadinya Perang 7 Tahun. Selain Inggris, Prancis juga membentuk koloni di Amerika. Inggris memegang dan mengendalikan kekuasaan di sepanjang pantai timur Amerika. Sedangkan Prancis menguasai pantai selatan di sepanjang Sungai Mississippi hingga Kanada. Dalam perjalanannya, Inggris juga berupaya menguasai daerah yang menjadi kekuasaan Prancis. Pergerakan Inggris inilah yang kemudian memantik ketegangan antara dua negara tersebut. Akhirnya, perang pun tidak terhindarkan dan terus berlangsung selama 7 tahun. Yaitu pada tahun 1756 sampai 1763. Inggris keluar sebagai pemenang dalam perang tersebut. Setelah perang, kedua negara tersebut menyepakati perjanjian damai bernama Perjanjian Paris, yang menjelaskan bahwa Inggris juga berhak berkuasa di kawasan Amerika Utara. Perang 7 tahun ini kemudian membuat pemerintah Inggris menetapkan pajak tinggi di 13 daerah koloni. Pemerintah Inggris berdalih bahwa perang tersebut bertujuan untuk melindungi rakyat Amerika. Namun, bagi masyarakat koloni, perang tersebut justru dipandang sebagai ambisi pemerintah Inggris untuk memperluas kekuasaannya. Penetapan pajak yang tinggi. Seperti disebutkan sebelumnya, Perang 7 tahun membuat pemerintah Inggris menaikkan tarif pajak menjadi jauh lebih tinggi. Inggris mengalami kekosongan kas negara setelah perang berkepanjangan. Untuk mengatasinya, Inggris memaksa rakyat Amerika untuk menanggung kerugian tersebut dengan menetapkan pajak yang tinggi. Beberapa kebijakan dan undang-undang yang diberlakukan di wilayah koloni untuk mengatasi kekosongan kas negara Inggris adalah sebagai berikut. Townshend Act atau Undang-Undang Townshend pada tahun 1767.
Undang-undang ini memberlakukan pajak untuk teh, gelas, cat, timah, dan kertas yang diimpor ke wilayah koloni. Sugar Act atau Plantation Act atau Revenue Act pada tahun 1764. Kebijakan ini merupakan kebijakan pajak yang ditetapkan untuk impor gula bagi kaum koloni Amerika. Stamp Act atau Undang-Undang Materai pada tahun 1765. Undang-undang ini berisi kebijakan pajak yang ditetapkan untuk barang-barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah. Hal ini dilakukan dengan menetapkan pencantuman materai pajak, seperti pada dokumen resmi kontrak dagang, koran, dan pamflet. Currency Act atau Undang-Undang Mata Uang pada tahun 1764. Undang-undang ini melarang daerah koloni mencetak uang sendiri. Kebijakan-kebijakan dan undang-undang tersebut dianggap memberatkan masyarakat koloni, khususnya mereka yang tinggal di daerah Boston. Rakyat Boston bersatu untuk menuntut penarikan undang-undang tersebut, tetapi pemerintah Inggris memilih bersikap tidak peduli. Akibatnya, lahirlah pemberontakan warga Amerika hingga terjadi Perang Kemerdekaan pada tahun 1774. Munculnya pemahaman kebebasan dalam politik. Pada masa yang sama, berkembang paham liberalisme atau kebebasan yang dipelopori oleh Thomas Jefferson pada 13 April 1743 sampai 4 Juli 1826. Jefferson adalah seorang filsuf politik yang gencar mendukung paham kebebasan liberal atau liberalisme, paham republik, serta pemisahan antara negara dan agama. Thomas Jefferson juga dikenal sebagai pelopor desentralisasi pemerintahan di Amerika Serikat. Ia kemudian dipercaya menjadi presiden ketiga Amerika Serikat pada tahun 1801 hingga 1809. Paham kebebasan tersebut kemudian membuat warga koloni menyadari bahwa mereka adalah manusia merdeka yang sedang membangun koloni di dunia baru. Namun, bagi pemerintah Inggris, daerah koloni tersebut adalah daerah jajahannya. Berdasarkan Perjanjian Paris pada tahun 1763, pemerintah Inggris berhak membatasi kebebasan para koloni. Paham kebebasan ini kemudian diikuti dengan terbitnya pamflet yang berjudul Common Sense atau Akal Sehat pada 10 Januari 1776. Pamflet ini merupakan karya Thomas Paine pada 29 Januari 1737 sampai 8 Juni 1809, yakni seorang pembuat pamflet, revolusioner, seorang yang radikal, penemu, dan intelektual asal Britania Raya. Pada usia 37 tahun, ia bermigrasi ke daerah koloni Amerika Britania. Common Sense adalah pamflet berjumlah 42 halaman yang berisi ajakan provokatif
dan penjelasan masuk akal bahwa Amerika harus merdeka dari Inggris. Pamflet ini terjual dan tersebar dengan sangat cepat di wilayah Amerika. Secara umum, Paine menulis bahwa agar dapat melepaskan diri dari tekanan Inggris, Amerika harus merdeka dan membentuk sebuah negara republik. Satu gagasan menarik yang ditulis Paine menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang memiliki hak alami. Hak tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun, termasuk oleh negara. Menurutnya, negara ada karena legitimasi rakyat. Penolakan kaum koloni terhadap berbagai tindakan monopoli perdagangan. Selain menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah Inggris juga menetapkan monopoli pajak di Amerika. Pemerintah Inggris mewajibkan para kaum koloni untuk menjual hasil bumi hanya kepada Inggris. Inggris juga mewajibkan warga koloni hanya membeli produk-produk yang berasal dari industri di Inggris. Monopoli ini tercermin dalam The Act 1773. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah Inggris menetapkan kongsi dagangnya, yaitu EIC, sebagai penjual tunggal di daerah-daerah koloni. Kewajiban-kewajiban tersebut dianggap bertentangan dengan paham kebebasan yang sedang berkembang di Amerika. Kaum koloni menghendaki kebebasan dagang dan menentang tindakan monopoli Inggris. Peristiwa The Boston Tea Party. Undang-undang Tea atau Tea Act menjadi akar lahirnya peristiwa The Boston Tea Party. Saat itu, penarikan pajak sudah sangat menekan masyarakat. Tetapi pemerintah Inggris justru menerbitkan undang-undang teh. Akibatnya, warga Boston memboikot teh asal Inggris dan menyeludupkan teh dari Belanda. Pendapatan perusahaan dagang Inggris atau EIC pun terus menurun dan akhirnya bangkrut. Boston Tea Party diangkat dari gerakan boikot yang dilakukan organisasi kelompok revolusioner bernama Sons of Liberty. Pemboikotan ini dilakukan dengan menyeludupkan beberapa orang Amerika yang menyamar sebagai suku Indian Mohawk untuk menyusup ke kapal Inggris yang sedang berlabuh. Selanjutnya, para penyusup tersebut berhasil membuang sekitar 342 peti teh ke laut. Peristiwa inilah yang dikenal dengan istilah Boston Tea Party. Pemerintah Inggris marah besar terhadap aksi tersebut dan merespons dengan menerbitkan Coercive Act atau yang lebih dikenal dengan istilah Intolerable Act. Coercive Act atau Intolerable Act atau undang-undang tindakan yang tak bisa dimaklumi adalah serangkaian undang-undang yang dikeluarkan Parlemen Inggris pada tahun 1774 untuk menghukum penduduk koloni Massachusetts. Secara umum, Intolerable Act terdiri atas 4 undang-undang yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Pelabuhan Boston atau Boston Port Act. Undang-undang ini berisi perintah untuk menutup pelabuhan Boston
sampai penduduk koloni membayar ganti rugi atas teh yang mereka tabur di lautan. Undang-Undang Pemerintahan Massachusetts atau Massachusetts Government Act. Undang-undang ini mengatur bahwa jabatan di pemerintahan akan diangkat langsung oleh gubernur, parlemen atau raja Inggris. Undang-Undang Administrasi Keadilan atau Administration of Justice Act. Undang-undang ini memungkinkan pejabat kerajaan untuk meminta persidangan dilakukan di Inggris atau di tempat selain Massachusetts. Undang-undang ini memberatkan para saksi karena tidak mendapatkan ganti rugi selama mengambil cuti untuk melakukan perjalanan ke Eropa. Akibatnya, tidak banyak orang yang bersedia menjadi saksi bagi pejabat Massachusetts yang dituduh melakukan tindakan kejahatan. Singkatnya, undang-undang ini memungkinkan pejabat Inggris untuk melecehkan orang Amerika dan lolos begitu saja dari hukum. Undang-Undang Seperempat atau Quartering Act. Undang-undang ini berlaku untuk semua daerah koloni. Secara umum, undang-undang ini mengatur penempatan tentara kerajaan Inggris di Amerika. Tertulis bahwa tentara kerajaan dapat ditempatkan di gedung kosong dan rumah penduduk. Sebelumnya, penduduk koloni diharuskan untuk menyediakan perumahan bagi pasukan Inggris. Proses berlangsungnya Revolusi Amerika Serikat. Jalannya Revolusi Amerika Serikat dapat dilihat dari dua peristiwa penting, yaitu Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 dan Perang Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1775 sampai 1783. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Intolerable Act yang dikeluarkan pemerintah Inggris menyulut reaksi keras dari 13 koloni. Koloni-koloni tersebut kemudian menyelenggarakan Kongres Kontinental di Philadelphia pada tahun 1774. Kongres ini menegaskan penolakan terhadap berbagai kebijakan dan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris. Berawal dari kongres tersebut, masih pada tahun yang sama, pecahlah perlawanan pertama Amerika Serikat di bawah pimpinan George Washington terhadap pasukan Inggris. Kongres kedua dilakukan pada Mei 1775 di tempat yang sama. Kongres kedua tersebut menuntut raja untuk mengintervensi parlemen Inggris yang tidak menggubris hasil kongres pertama. Menjawab tuntutan tersebut, Raja Inggris pun menyatakan darurat perang terhadap daerah koloninya di benua Amerika tersebut. Menanggapi reaksi Raja Inggris, Kongres memutuskan untuk membentuk pasukan kontinental di bawah pimpinan George Washington sebagai panglima militer. Di tengah peperangan, 13 daerah koloni tersebut mendeklarasikan kemerdekaan pada 4 Juli 1776. Deklarasi tersebut ditulis oleh Thomas Jefferson
yang isinya menjelaskan alasan-alasan daerah koloni harus merdeka dari Inggris. Deklarasi ini kemudian ditandatangani oleh 56 orang perwakilan dari 13 koloni pada 2 Agustus 1776. Salah satu poin penting yang tertulis dalam deklarasi tersebut adalah sebagai berikut. Kami menganggap kebenaran ini tidak terbantahkan bahwa semua orang diciptakan setara, bahwa mereka dianugerahi oleh penciptanya dengan hak-hak yang tidak dapat diganggu-gugat, di antaranya kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Deklarasi kemerdekaan tersebut kemudian diikuti dengan penyusunan konstitusi negara melalui Federal Convention dengan tim yang dipimpin oleh James Madison. Penyusunan konstitusi tersebut kemudian menghasilkan 12 amandemen. 2 di antaranya berisikan pernyataan hak-hak pribadi yang kemudian disebut dengan Bill of Rights. Dengan adanya amandemen, pemerintah Amerika Serikat dapat dibentuk secara demokratis melalui pembagian 3 kekuasaan, yaitu lembaga legislatif atau Kongres yang terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan di bawah pimpinan presiden, serta lembaga yudikatif sebagai pengawas dan penegak hukum. Selanjutnya, George Washington ditetapkan sebagai presiden pertama Amerika Serikat pada 30 April 1789 di New York. Perang Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1775 sampai 1783. Ketika amandemen negara dan sistem ketatanegaraan Amerika Serikat masih dalam penyusunan, perang melawan Inggris terus berlanjut. Inggris tidak mau merelakan kemerdekaan Amerika Serikat begitu saja. Akibatnya, perang pun berlangsung panjang selama 8 tahun, yaitu pada tahun 1775 sampai 1783. Perang ini kemudian dikenal sebagai Perang Revolusi Amerika Serikat. Selama perang berlangsung, Amerika Serikat mendapatkan bantuan dari Prancis, Belanda, dan Spanyol. Bantuan yang dimaksudkan berupa amunisi dan senjata. Dukungan 3 negara tersebut berawal dari usaha Benjamin Franklin yang bertugas mencari dukungan moral dan fisik di Eropa. Prancis juga memberikan dukungan sebagai bentuk balas dendam terhadap Inggris terkait kekalahan dalam Perang 7 Tahun. Dukungan besar terhadap pasukan kontinental membuat pasukan Inggris makin terdesak dan kesulitan. Perang pun berakhir dengan penyerahan diri Jenderal Cornwallis kepada George Washington pada 19 Oktober 1781 di Yorktown, Virginia. Meskipun demikian, perang antara kedua negara tersebut baru benar-benar berhenti pada 3 September 1783, yaitu dengan penandatanganan Traktat Paris. Isi dari perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut. Inggris mengakui kemerdekaan 13 koloninya.
Inggris menyerahkan kembali semua daerah jajahan di Amerika kepada Amerika Serikat, kecuali Kanada. Inggris diwajibkan membayar kerugian perang. Dengan perjanjian tersebut, Amerika Serikat resmi terbebas dari penjajahan dan tekanan pemerintah Inggris, serta berhak menjadi negara berdaulat yang merdeka dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Pengaruh Revolusi Amerika Serikat. Revolusi Amerika Serikat memberikan pengaruh yang besar bagi sejarah perkembangan dunia. Beberapa pengaruh besar yang masih relevan sampai saat ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu anti-kolonialisme, republikanisme, dan demokrasi, serta hak asasi manusia. Mari kita bahas satu persatu sebagai berikut. Anti-kolonialisme. Revolusi Amerika Serikat menjadi tonggak sejarah lahirnya paham kebebasan untuk menghapus berbagai bentuk ketidakadilan akibat penjajahan. Revolusi ini juga menjadi harapan bahwa negara jajahan dapat menjadi sebuah negara berdaulat dan merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri. Salah satu poin penting dari perjuangan Amerika Serikat adalah kemerdekaan yang sesungguhnya hanya bisa diperoleh melalui perjuangan rakyat dari negara itu sendiri. Republikanisme dan demokrasi. Republikanisme adalah sebuah paham kenegaraan yang bertolak belakang dengan sistem monarki atau kerajaan. Pada dasarnya, pemerintah republik adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat melalui sebuah pemilihan umum, bukan berdasarkan garis keturunan sebagaimana yang berlaku di negara monarki. Secara etimologis, kata republik berasal dari bahasa Latin, yaitu res yang berarti urusan dan publica yang berarti umum atau rakyat. Dengan demikian, republik dapat dimaknai sebagai urusan publik yang mengisyaratkan bahwa keberadaan suatu negara dipengaruhi oleh adanya rakyat itu sendiri. Republik berbanding lurus dengan sistem demokrasi. Sementara itu, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Bahkan negara-negara monarki seperti Inggris pun menganut sistem demokrasi. Raja atau ratu berperan sebagai simbol negara, sedangkan urusan pemerintahan atau publik diserahkan kepada rakyat melalui pemilihan umum. Contohnya adalah penetapan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan melalui pemilu. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjadi bagian penting dari seluruh revolusi Amerika Serikat yang masih relevan sampai saat ini. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, seperti hak hidup, hak terhadap kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan. Revolusi Amerika Serikat telah menjadi contoh bagi perjuangan negara-negara terjajah di seluruh dunia untuk menentukan nasibnya sendiri dengan memperjuangkan kemerdekaan. Kemerdekaan diperlukan untuk memperoleh kebahagiaan sebagai hak dasar setiap manusia dan bangsa.
Salah satu negara yang juga terinspirasi oleh adanya hak menentukan nasib sendiri adalah bangsa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang pernah dijajah, Indonesia telah menunjukkan kegigihannya untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaannya dengan berbagai cara, baik melalui perang maupun diplomasi. Perjuangan tersebut kemudian berbuah manis dan diselesaikan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kesimpulan. Demikianlah pembahasan kita tentang revolusi Amerika Serikat dalam perjuangannya melawan penjajahan Inggris. Revolusi Amerika Serikat telah mengantarkan dunia pada pemahaman tentang tingginya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Pada dasarnya, setiap manusia diciptakan sama, sederajat, dan setara. Tidak ada satu bangsa atau negara yang lebih tinggi daripada negara lain. Oleh sebab itu, setiap bentuk penjajahan yang bertentangan dengan hak asasi manusia harus diperjuangkan dan dilawan. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita petik dari revolusi Amerika Serikat adalah penempatan hak asasi manusia di atas segalanya. Artinya, setiap orang berhak untuk memperoleh kebahagiaan dan bebas dari bentuk tekanan. Implementasi nyata yang dapat kita terapkan dari poin ini adalah tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal, seperti perundungan atau bullying terhadap teman sekelas atau siapapun.